semua jenis overclaim adalah penipuan. Ada dugaan memenangkan suatu persaingan usaha dengan melanggar hukum. Itu pasti ditindaklanjuti pasti dalam waktu 1 kali 24 jam. Ada pabrik yang ditutup oleh BPOM. Iya. Oke, pabrik besar atau? Pabrik besar. Bagaimana saya obok-obok di Makassar sana, saya tegas. Kita lanjutkan ke polisi. Maka di situ ada pelanggaran disiplin, di situ juga ada pelanggaran pidana. Berarti izin prakteknya juga dicabut. Semua reviewer ini. Yang lagi huru-hara ini. Ya, ada Dr. Oki, ada Dr. Richard Lee, semuanya sudah dipanggil dan mereka sudah buat BAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Ana Sofayuking dalam podcast hukum Semua Ada Aturannya. Dan hari ini kita akan membahas masalah yang sangat viral akhir-akhir ini. Perseteruan para pelaku usaha skincare, carut marut masalah approval atau non-approval di sekitar skincare yang akhirnya membuat masyarakat kita, khususnya konsumen pengguna skincare, kebingungan. Spesial hari ini untuk menjawab kebingungan para pelaku usaha skincare dan juga konsumen, sudah hadir di hadapan saya seorang Profesor Taruna Ikrar. Beliau adalah Kepala BPOM Republik Indonesia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Prof? Alhamdulillah sehat. Dan stres nggak Prof menghadapi perskincarean ini yang kisruh sana sini? Kalau dikatakan stres, ini kan kita sebagai aktivis, ini sebetulnya biasa saja. Dalam konteks yang spesifik, sebetulnya stres saya itu bagaimana ingin melindungi rakyat kita dari hal-hal yang bisa berbahaya, karena tanggung jawab sebagai Kepala Badan POM Republik Indonesia itu berat. Saya selalu konsisten bahwa pertanggungjawaban amanah itu dunia dan akhirat. Masya Allah. Jadi tanggung jawab yang di pundak ini bagaimana melindungi, mengayomi rakyat Indonesia yang sesuai dengan otoritas yang kami miliki. Dan kami betul-betul akan tegak lurus dengan aturan yang ada. Tegak lurus dengan aturan yang ada. Jangan macam-macam dengan Ketua BPOM, ya, Kepala BPOM kita. Kalau ngomongin aktivis, ini sahabat hukum masih tahu. Beliau ini adalah sahabat saya sejak tahun 97 ya Prof. Iya. Kita bersahabat sebagai sesama aktivis waktu itu. Lalu kemudian beliau melancong ke beberapa negara mendapatkan beasiswa karena beliau memang pintar sekali dari dulu. Sampai kemudian menjadi profesor dan alhamdulillah ilmunya hari ini dipakai untuk berbakti ke negara Republik Indonesia. Selamat bertugas Prof. Jangan pusing-pusing dengan skincare. Tapi hari ini Prof, saya berharap keberadaan Prof hari ini bisa membuat para pelaku usaha skincare dan masyarakat, khususnya konsumen pengguna skincare, tidak pusing-pusing lagi. Jadi setelah ini semuanya jelas ya. Bisa mengambil pelajaran dari semua statement yang Prof sampaikan, dan kisruh ini juga nanti selesai, dan setidak-tidaknya yang sekarang sudah saling lapor polisi, penegak hukum pun punya dudukan ya yang jelas bahwa ini loh sikapnya BPOM, ini loh peraturan sesungguhnya di tubuh BPOM itu seperti ini. Prof, ngomongin skincare, kita tahu ya Prof, BPOM ini adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh negara. Betul. Ya, dengan fungsi pengawasan yang full spektrum. Betul. Kenapa saya katakan full spektrum? Dia tidak hanya memberikan izin saja, tapi juga memastikan sebelum memberikan izin, memastikan suatu produk itu aman, sumbernya juga bisa dipertanggungjawabkan ya, kemudian manfaatnya juga bisa diukur dengan baik gitu. Lalu kemudian izin edar diberikan, setelah diberikan juga para pelaku usaha khususnya skincare ini juga tidak bisa sembarangan karena fungsi pengawasan juga ada di tubuhnya BPOM ya kan. Kemudian ada juga edukasi, penindakan ya. Ada penindakan dan ada pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat tentu bukan hanya masyarakat konsumen ya, tapi juga para pelaku usahanya sendiri. Prof,
kita mau tanya nih Prof. Ini kita runut karena ini edukasi Prof. Jadi ini mungkin beda dengan podcast yang lain ya. Kalau di podcast hukum kita tentu lebih tersistem. Saya ingin Prof menyampaikan lebih detail gitu ya terkait hal-hal yang bisa mengedukasi masyarakat dan sahabat hukum yang ada di seluruh Indonesia yang menonton podcast ini. Nah, terkait dengan izin edar nih. Kita tahu dong, nggak ujuk-ujuk kemudian BPOM itu memberikan izin edar kepada pelaku usaha skincare. Ya, ini kita fokus skincare nih Prof. Kalau ngomongin obat-obatan dan makanan keseluruhan habis waktu kita. Karena sekarang fokusnya ada skincare, tentu untuk mendapatkan izin ada proses dong. Bagaimana sih supaya sahabat hukum atau para pelaku usaha yang ingin memproduksi skincare ya, tahu prosesnya seperti apa sih di BPOM supaya mereka kemudian bisa mendapatkan izin? Ya, tapi sebelum saya jawab itu saya perlu jelasin dulu broad spectrum menjadi wewenang kami. Landasan hukumnya, standing posisinya Badan POM itu berdasarkan aturan negara kita itu dimulai tentu dari Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya proses perlindungan pada masyarakat. Kemudian derivasinya muncul Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 derivasinya itu peraturannya keluar, yaitu peraturan nomor 28. Kemudian standing posisi yang lain, kedudukan kami itu secara tegas diatur oleh dua hal. Pertama, struktur, fungsi, wewenang, tugas, dan perannya itu oleh peraturan Presiden nomor 80 2017. Kemudian dalam konteks pelaksanaannya itu sangat tegas dalam instruksi Presiden nomor 3 tahun 2017. Standing position ini yaitu melakukan pengawasan, penjaminan terhadap apa? Keamanan, kemudian kemanfaatan atau efikasi, kualitas terhadap semua produk, apakah itu produk makanan, termasuk minuman tentunya, obat-obatan, suplemen, kosmetik, obat kuasi, obat tradisional, dan semuanya. Untuk apa tujuannya? Melindungi masyarakat mulai dari hulu sampai hilir. Jadi dengan demikian lembaga ini memiliki kewenangan dan otoritas yang sangat besar. Tujuannya untuk perlindungan. Cuma Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diberikan kewenangan untuk ini sesuai dengan peraturan yang ada sekarang ini. Jadi itu standing posisi kami. Nah, salah satunya yang kita perlu jaminkan hubungannya dengan skincare atau kosmetik. Bagaimana proses di mana kalau kosmetik ini mau diregistrasi itu tidak mudah. Proses registrasinya pertama kita mengikuti kesepakatan ASEAN. ASEAN tentang notifikasi. Ya, tentu beda kalau obat, proses sistem notifikasinya beda dengan kosmetik, beda dengan suplemen, beda dengan pangan. Jadi khusus skincare yang kita sebut dengan kosmetik, sistem notifikasinya kita karena dia bersifat low risk atau risiko rendah, maka proses notifikasi itu di mana pelaku usaha mendaftarkan, meregister secara online. Secara ya kan? online. Iya. Secara online, kemudian dia masukkan semua data-data yang dimiliki. Setelah masuk data-datanya ke pusat cara OSS yang disebut dengan itu sistem yang terpusat ya di negeri kita, maka semua data itu kemudian akan diseleksi oleh dua step sebetulnya, karena kan kita sudah menggunakan artificial intelligence juga di sistem itu, kemudian tapi ini perlu juga diperkuat oleh sistem manual. Kita punya di situ ada namanya ketua tim kerja atau timker, tim kerja yang berhubungan dengan kosmetik. Itu yang paling penting. Jadi
semua data yang ribuan, sekarang ini kan sudah hampir 500 juta Merek kosmetik. merek kosmetik Oke. yang diregistrasi. Setelah masuk ke situ, maka tahapan berikutnya adalah tentu dievaluasi. Nah, oleh tim ini, kalau dia mengikuti menurut jalur yang tidak boleh ada obat kimia, nggak boleh, tidak boleh ada zat yang terlarang, misalnya merkuri yang berbahaya, dan semuanya. Nah, dia harus notifikasi di dalam sistem pada saat dia meregistrasi. Nah, kemudian setelah itu baru masuk ke tahap berikutnya, masuk ke direktorat. Kalau dia bermasalah, biasa direktorat, kan ada beberapa direktorat di bawah Kedeputian 2. Ada yang direktorat pengawasan, direktorat registrasi, ada direktorat standarisasi dan sebagainya. Kalau dia lewat standarisasi, dia akan masuk ke registrasi kan. Nah, direktorat registrasi menotifikasi ini aman. Maka masuk ke tahapan berikutnya, masuk ke Deputi 2. Nah, setelah sampai ke Deputian 2, biasanya untuk persetujuannya masuk ke, tergantung tingkatannya masing-masing. Biasanya masuk ke Kepala Badan POM, jadi sudah bertingkat. Tapi biasanya untuk hal-hal begini kita delegasikan cukup di kedeputian yang selesaikan, karena banyak sekali. Jadi beban Kepala Badan POM itu perlu didelegasikan. Delegasi ya. tugas. Jadi yang tanda tangan biasanya itu deputi. Nah, tapi ada persetujuan dari Kepala Badan POM. Nah, setelah itu maka keluarlah yang namanya nomor izin edar. Nomor izin untuk ya menggunakan, biasanya kan nomornya NA ya. Nah, itu kepastiannya. Nah, dan kalau sudah keluar dengan itu, kita akan memperketat lagi karena ini low risk ke dalam post marketing. Kalau ada masalah misalnya karena kan kami juga melakukan yang disebut dengan sampling, pengecekan dan sebagainya. Kalau ada masalah, apakah itu laporan dari masyarakat, pengguna kosmetik itu, apakah laporan dari siapapun, termasuk orang yang mereview tapi lapornya ke kami kan? Nah, kemudian atau lewat chatting aja, lewat Instagram kami, lewat ada hotline juga kan? Ada hotline, jadi itu akan sampai, kita akan evaluasi. Ditambah kita melakukan sampling setiap bulan, itu bisa 2 kali. Setiap bulan ada sampling? Sampling dari untuk pengawasan. ratusan ribu pengawasan itu, untuk melihat apakah sama yang dia daftarkan dan dengan yang dia edarkan. Yang diedarkan. Nah, yang dia produksi massal ya. Ternyata ada beberapa yang melanggar, makanya kita tegas, kita panggil, kita cabut izin edarnya, dan kalau bermasalah kita lanjutkan ke kepolisian. Jadi untuk registrasi aja sudah sangat ketat, sedemikian ketat. Itu, Oke. Ini kita bicara produk kosmetik ya, Prof? Iya, kosmetik. Saya kan melihat itu ada yang namanya uji laboratorium. Iya. Jadi kalau sistemnya online seperti itu, pada tahap mana kemudian BPOM harus melakukan uji laboratorium terlebih dahulu, sampai kemudian menyatakan bahwa ini oke, aman, ya kan, manfaatnya oke, mutunya oke, lalu dikeluarkan izin edar. Ya. Gitu. Nah, makanya kan itu sangat terkait. Ini kan sistem kosmetik itu terbagi 2. Ada yang diproduksi dalam negeri, ada yang impor. Nah, kalau yang impor biasanya sebelum diaplikasikan harus ada hasil labnya yang dari laboratorium yang terakreditasi atau rekognisi oleh Badan POM. Nah, di samping untuk mengetes sendiri, kita punya laboratorium dari Sabang sampai Merauke untuk mengetesnya. Jadi tergantung tingkat resikonya. Nah, jadi pengetesan itu bisa sebelum nomor izin edar itu keluar, dan tentu setelah izin edar keluar juga kita lakukan lewat sampling yang kita lakukan itu. Jadi kalau ditanya laboratorium mana yang melakukan pemeriksaan laboratorium, ya pemeriksaan labnya Badan POM atau laboratorium yang direkognisi oleh Badan BPOM. Nah, bahasanya yang terakreditasi oleh terakreditasi. Badan POM. Oke. Jadi sesungguhnya meskipun ini sistem pendaftarannya online, ya kan, pengajuan izinnya online, tetap
physically itu produk yang akan diproduksi Iya. massal harus melalui uji lab dulu Iya. oleh BPOM, Ya, kan? tentu kan dia harus datang ke kita Iya. dan di situ kan ada filtrasinya. Makanya ada tim kerja yang saya katakan tadi Oke. bekerja secara manual. Iya. Tidak Oke. seluruh persen. Tidak yang semuanya melalui online. Online. Jadi tidak semuanya hanya checklist Ya, saja oke enggak. gitu kan. Tetap BPOM punya kewenangan untuk melakukan uji lab. Iya. Oke. Kewenangan. Iya. Kewenangan kami. Oke. Nah, karena begini, Prof. Uji lab yang saya tahu kan semua harus dengan laboratorium yang terdaftar di BPOM atau Iya. terakreditasi. Iya. Ya kan? Nah, ini nanti akan ada hubungannya nih, Prof, dengan kegiatan ya, uji lab yang dilakukan secara sukarela oleh para pelaku usaha ya. Nah, itu nanti kita bicarakan. Nanti Tapi yang pasti saya sampaikan di sini kepada sahabat hukum bahwa tidak sembarangan lab boleh melakukan uji laboratorium sembarangan. terhadap produk yang akan diberikan izin edar oleh BPOM. Tentu oleh laboratorium yang memang terakreditasi diakui oleh BPOM. Oke. Yang direkognisi bahasa kita. Yes. Yang direkognisi oleh Badan POM. Yang impor tadi kan jadi ada titipan pertanyaan juga nih, Prof. Kalau impor gimana? Karena banyak sekali pelaku usaha luar Indonesia yang dia produknya nggak diproduksi di Indonesia tapi diproduksinya di luar, misalnya di China atau Korea gitu ya. Kalau sampai di Indonesia dia akan juga melakukan uji lab. Iya. Wah, meskipun di sana sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Gitu. Jadi kalau dia dari ini kan dia tidak, perusahaan luar negeri itu nggak bisa langsung mengapply untuk meregistrasi. Dia harus ada perusahaan mitra di sini. Oke. Siapa yang importirnya? Importirnya inilah yang mengajukan registrasi. Nah, tentu selain dia buat secara online registrasinya, dia jelasin kan misalnya kandungannya A, B, C, Ya. D, ya kan? Nah, terus dia harus kasih sampel ke kita, sampel dalam bentuk untuk diuji, Oke. iya kan? Kalau dari sampel yang dia sebutkan misalnya A, B, C, D, itunya kandungannya, maka kami lakukan pemeriksaan di laboratorium kami untuk mengetes. Ya. Apa memang cuma itu, jangan sampai ada zat-zat lain, Merkuri gitu ada ya. merkuri, Ya. ada obat kimia dan sebagainya. Nah, kalau sudah selesai itu dan hasilnya approval, baru kita approval dia punya izin edar. Jadi tidak sembarangan langsung sini online langsung Jual online gitu tidak tanpa bisa. izin. Oke. Dia harus terregistrasi. Ya. Pada saat registrasi itu ada dua manfaatnya. Kan dia harus secara legal, berarti ada jaminan dari lembaga Iya. negara yang namanya Badan POM untuk kosmetik ini telah disahkan. Oke. Iya kan? Yang kedua ada pemasukan, tentunya ada pembayaran. Tapi pembayarannya ini bukan untuk Badan POM, langsung pendapatan non pajak langsung ke Kementerian Keuangan. Kita cuma lewat aja. Jadi tak ada Rp1 pun Masuk ke BPOM. masuk ke kita. Oke. Biaya untuk proses ini kan kita dari APBN. Ya. APBN yang setiap tahun ada. Begitu. Jadi yang kedua manifestasinya adalah kalau dia legal, artinya kan importer ini memberikan pemasukan pendapatan ke negara kita negara. kan. Nah, yang kedua juga aspek keamanannya. Sudah dipastikan bahwa produk yang impor juga ini aman. Ya. Tapi kalau tidak aman tentu kita tolak. Ya. Misalnya dia mengandung merkuri, dia mengandung Zat obat kimia yang obat, berbahaya. Ya. atau dia mengandung zat-zat yang berbahaya. Kan kita punya tesnya di situ. Ya. Nah, kita tolak, tidak sahkan. Oke. Ya, begitu prosesnya. Prosesnya padat. Prof, kalau tadi ya sudah sedemikian ketatnya nih, baik itu produk impor maupun produk lokal untuk mendapatkan izin edar tentu tidak semudah yang orang pikir. Tidak semudah itu. Tapi sesulit itukah ya sehingga kemudian ada desas-desus nih, Prof. BPOM tuh pilih kasih katanya mengeluarkan izin. Memangnya apa sih, Prof, ya yang menjadi alasan BPOM sehingga kemudian ada beberapa produk yang tidak mendapatkan izin dari BPOM? Ya, tentu yang seperti itu karena setiap registrasi itu kan kita punya landasan. Misalnya landasan tentang produk-produk kosmetik itu jelas diatur dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang
apa-apa yang bisa masuk, apa-apa yang tidak masuk, bagaimana kriterianya. Contoh paling konkret, salah satu kriteria yang disebutkan tidak boleh mengandung bahan yang berbahaya, bahan yang mengandung mikroorganisme yang bisa menimbulkan infeksi, bahan yang tidak mengandung bahan kimia obat. Kan tentu dari ribuan yang mendaftar ke kita, tahapan awalnya kan sangat jelas. Kita menggunakan artificial intelligence. Contohnya, pada saat dia daftar di situ dia sebutkan ada kandungan-kandungannya, pasti kan? Apakah kalau impor kan dilihat labelnya kan langsung bisa disortir dari apa isinya kan? Ingredientnya. Nah, tentu kalau ada ingredient yang berbahaya, dia tidak bisa masuk ke tahap berikutnya, langsung tertolak. Oke. Nah, setelah tertolak ada notifikasi, dijelasin Anda ditolak, minta melengkapi bahan atau tolak karena ada mengandung zat berbahaya. Nah, biasanya yang semuanya lulus masuk setelah notifikasi sistem lolos, dia akan masuk ke sistem manual. Kita punya tim evaluator, namanya tim evaluator kosmetik. Masuk tim, kita sebut tim kerja tapi disebut tim evaluator. Lulus di situ ada ketua timnya. Nanti ketua timnya itu mengatakan ini sudah lolos, lanjut ke direktorat. Direktur registrasi dia akan cek lagi betul nggak tidak ada ini. Setelah dicocokkan semuanya, klarifikasi, naik ke deputi. Deputi lapor dulu ke kepala badan, ini sudah sesuai prosedur, kita kasih notifikasi lanjut, langsung ditekan sama deputi, biasanya begitu. Tapi yang biasanya yang tertolak ini tadi yang mengandung zat-zat berbahaya atau tidak sesuai aturan, ada kekurangan data, biasanya jadi lambat itu penyebabnya karena pelaku usaha sendiri. Kita misalnya notifikasi langsung kita kasih tahu lewat sistem notifikasi. Biasanya dia jawabnya ada sebulan yang kemudian, 1 minggu kemudian, ada sebulan kemudian, bahkan ada yang dini. Mungkin juga dia tidak punya data untuk menjawab. Jadi penyebabnya siapa? Sistem kami menjawab dengan cepat, tapi pelaku usaha yang kasih lambat-lambat. Nah, kalau yang tertolak sama sekali ya mungkin karena mengandung zat berbahaya, makanya kita tidak akan sahkan, tidak akan mungkin masuk. Karena kan ini ribuan, tidak mungkin terfiltrasi dengan sistem itu. Kemudian timbul pertanyaan, adakah ada pilih kasih di tim kami? Dia akan susah, karena tim kami tidak ketemu orang. Dia cuma ketemu data-data. Nah, ketemu data, bagaimana caranya dia bicara? Dan tidak mungkin kalau dia mau melakukan, tim kami ini, pegawai kami mau melakukan, oke, saya percepat kamu kalau kamu ini akan tercatat. Dia tidak akan mungkin lakukan itu. Dan kayak blank, tidak ada yang tahu. Pelaku usaha itu tidak tahu, oh ini yang menentukan. Ya mungkin yang dia tahu terakhir endingnya direktur, deputi atau ininya. Tapi saya tidak tahu. Pak Deputi sudah meyakinkan tidak ada yang dilakukan seperti itu. Jadi kesimpulannya kita tidak pilih kasih. Sistem kita adalah menggunakan sistem yang betul-betul bisa menjamin, karena sekali lagi Badan Pengawas Obat dan Makanan itu penjamin. Jadi kalau sudah ada stempelnya Badan POM, berarti itu jaminan keamanan, mutu dan manfaat. Dan disitulah perlindungan kan? Jadi saya memahami Prof sekarang bahwa sesungguhnya BPOM tuh sudah memiliki sistem yang terukur ya terkait dengan pendaftaran untuk mendapatkan izin edar. Jadi sebenarnya isu di luar yang menyatakan bahwa BPOM bisa dibeli, BPOM bisa disogok, BPOM pilih kasih ya. Sesungguhnya itu terjawab sudah bahwa sistemnya saja sudah sedemikian ketatnya, ya kan, dan semuanya itu online, ya, berbasis pada data dan tidak ada transaksi antara person to person. Nah kalau di luar itu bisa dijamin ya Prof ya, nggak ada daldil-dulnya gitu Prof. Kan begini, saya ini termasuk kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang baru. Saya baru 4 bulanan, tapi saya sudah hampir kelilingi seluruh Indonesia. Saya bertemu dengan kepala balai besar, loka, dari Sabang sampai Merauke. Karena saya lebih banyak keliling. Saya ingin ikutin kerjanya Jenderal Yusuf. Kepala itu harus di lapangan, jangan cuma di depan meja. Nah, saya dapatin ternyata ada semacam
broker-broker di luar, Oke. atau yang disebut apalah namanya, yang Jadi memang ada broker di luar yang mencoba menakut-nakuti lewat memanfaatkan ketidaktahuan. memanfaatkan Para ketidaktahuan. pelaku usaha, oke. Nah, contohnya kasus yang kami dapatkan di Medan, ada sebuah produk kosmetik yang sebetulnya itu bisa selesai karena semuanya normal, itu cuma bisa 2 minggu dia sudah bisa keluar. Harusnya. Tapi ditakut-takutin sama broker itu, kan Pak Martin namanya, Iya. saya punya kepala balai besar Medan. Ada orang, kebetulan temannya Pak Martin yang mau mendaftar. Sebelumnya dia tidak mau mendaftar langsung ke Badan POM karena dia takut bahwa Badan POM itu rumit, Susah gitu dan kan, perlu sebagainya. uang besar supaya dapat Dia izin gitu lewat kan. broker. Dan ternyata brokernya ini yang tidak daftar. Jadi karena ketidaktahuan. Yes. Bukan di Badan POM-nya, tapi ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan situasi ketidaktahuan itu. Tapi yang jelas Badan POM jamin. Kita tidak mau menyewa dan kita tidak mau, bahkan kita larang orang-orang itu lewat broker langsung saja. Kita tidak butuh perantara. Nah, dengar baik-baik. Iya. Ini penting sekali, Iya. Prof ya. Ini Kepala BPOM yang langsung menyampaikan bahwa untuk semua pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya di BPOM ya, semua akan dilayani oleh BPOM, tidak ada pilih kasih ya, dan tidak ada bayar membayar di luar dari pembayaran standar yang memang sudah ada. Ya, dan itu langsung masuk ke negara. Dan itu langsung masuk ke negara dan tidak boleh dibayar kepada orang. Tidak boleh. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan BPOM ya, menyatakan bisa mempermudah untuk pengurusan izin edar, jangan pernah melayaninya. Karena BPOM sudah dengan terbuka menyatakan semuanya sistemnya sudah terukur, semuanya sistemnya online, tidak pernah ada pertemuan person to person ya. Jadi kalau ada yang mengaku bahkan menawarkan untuk deal-deal keuangan tertentu, itu sudah pasti tidak ada. Tidak ada. Jadi ingat baik-baik sahabat hukum, jangan pernah mau dibodohi oleh orang-orang atau broker yang mengaku bisa menjadi perantara untuk pendaftaran produk Anda untuk mendapatkan izin edar di BPOM. Gitu. Ini penting nih, Prof. Karena sekarang ini, Prof, Karena cash ini moral hazard ini luar biasa, Prof. Jadi sesungguhnya lembaganya benar, tapi ada orang-orang yang memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, apalagi yang di luar daerah ya, Prof. Jadi merasa BPOM ini lembaga besar, serem sekali, kalau mau dapat izin susah katanya. Padahal sesederhana itu. Sederhana. Sudah dibuat oleh BPOM sedemikian terukurnya proses itu. Betul. Gitu ya. Oke, Prof. Kita tahu dong sekarang begitu banyak skincare ya, produk skincare yang ternyata overclaim. Ya kan? Atau produk skincare yang malah nggak berizin dari BPOM. Beredar banyak sekali dan dipakai ya, digunakan oleh banyak konsumen. Ada yang kemudian berakibat fatal, ada yang ya so-so lah katanya gitu. Nah, tapi apapun namanya itu pelanggaran kan, Prof. Nah, kita tahu BPOM itu punya fungsi pengawasan. Artinya setelah dia berikan izin edar, lalu kemudian dia tidak hanya diam saja, tapi juga secara aktif harusnya ya melakukan pengawasan, misalnya mengecek tadi sempat Prof sampaikan sebulan sekali sudah pasti ada pengecekan. Ada. Pengecekan itu 2 kali sebulan, bukan sebulan random sekali. atau kepada seluruh brand? Tentu random. Random, oke. Ya. Nah, kemudian begini, Prof, saya kan melihat ya selama ini banyak sekali temuan-temuan nih masyarakat. Bagaimana sih sikapnya BPOM ketika kemudian kalau BPOM yang proaktif melakukan pengecekan secara random kemudian menemukan ada pelanggaran, apa yang dilakukan BPOM? Dan apabila pelanggaran itu ditemukan oleh masyarakat, apa yang harus dilakukan masyarakat nih? Kita mesti mendengar dari Prof nih. Yang pertama, kalau kita berbicara tugas dari Badan POM itu memiliki 3 pilar. Dan itu sangat jelas pada undang-undang tentang kesehatan dan peraturan tentang kesehatan itu mempertegas itu. Pilar kita itu pertama adalah masyarakat. Pilar yang terus kita lindungi. Tapi kita harus paham juga pilar kita industri. Ada ratusan ribu industri di bawah kami untuk kita lindungi. Dan tentu pilar
pemerintah, government, regulator. Jadi dengan konteks ini, hubungannya dengan skincare dan produk, kalau misalnya secara kelembagaan yang ditugaskan untuk melakukan tugas itu adalah negara tentunya, pilar pemerintah. Tugasnya apa? Untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan. Nah sekarang jika ada produk yang masyarakat tidak puas atau masyarakat merasa dirugikan atau dia menemukan ketidaksesuaian, itu juga masyarakat bisa melakukan. Tetapi hasil yang dievaluasi oleh masyarakat itu dilaporkan ke kami. Oke. Karena jalurnya harus melalui BPOM. Harusnya melalui Badan POM, Oke. bukan langsung diumumkan ke publik. Sebab kalau langsung diumumkan ke publik, pertama klarifikasinya belum jelas, standing posisinya orang yang menyampaikan itu juga tidak jelas. Ya. Dan yang ketiga ada undang-undang, undang-undang tentang kerahasiaan perdagangan ya, Oke, produk rahasia perdagangan dagang. itu undang-undang, bukan peraturan, tapi undang-undang. Di atasnya memang ada undang-undang dasar kebebasan, tetapi kan dibatasi oleh peraturan pemerintah itu, undang-undang itu, undang-undang yang nomor 30 tahun 2000 itu secara tegas bahwa material, kemudian komposisi, kemudian berbagai macam hal yang berhubungan dengan suatu produk itu dijamin oleh undang-undang itu. Siapa saja kerahasiaannya dijamin. Kerahasiaannya dijamin. Yang mengungkap di luar standing kewenangannya itu hukumannya cukup besar. Ya. 2 tahun penjara. Betul. Nah, jadi supaya teman-teman terjalankan aspirasinya karena merasa dirugikan atau mungkin tidak perlu merasa dirugikan tapi mengetahui, masuk aja lewat Badan POM. Nanti Badan POM-nya menindaklanjuti dan semua kita sudah open. Laporan itu pertama bisa lewat Halo BPOM. Oke. Bisa lewat telepon 1-500-533. Bisa lewat Instagram kita. Bisa lewat Facebook kita. Bisa juga lewat website kita. Jadi jalurnya sebenarnya sudah banyak sudah ya, Prof? terbanyak. Apalagi terbuka. di dunia media sosial Dan begini sebenarnya gratis. bisa, iya. Gratis. Bisa diakses oleh semua orang. Bisa diakses, gitu. dilapor. Dan kita yakin kalau memang setelah masuk ke Badan POM, kita berusaha menindaki dalam waktu 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam pasti ada tindakan dari BPOM. Pasti ada tindakan. Nah, tapi kan tentu kalau misalnya lewat Facebook, lewat Instagram, lewat komen, itu kan belum terklarifikasi. Yes, betul. Berikan laporan secara ini yang bisa dipertanggungjawabkan karena yang diurus oleh staf kami yang terbatas ini dari Sabang sampai Merauke dengan produk jutaan produk. Kan bukan hanya kosmetik, ada obat, ada makanan dan sebagainya. Jadi kita sangat menghargai apakah itu influencer, masyarakat luas, kalau dia mau melakukan pengawasan atas kepentingannya, silakan itu haknya. Tapi untuk mengumumkan ke publik itu kewenangannya Badan POM. Oke. Itu Jadi, di situ. Jadi begini, sahabat hukum ya, ini menjadi perhatian juga untuk para influencer maupun dokter yang melakukan review selama ini ya. Sesungguhnya boleh-boleh saja untuk kepentingan pribadi ya. Kepentingan pribadi atau kepentingan edukasi boleh-boleh saja, tetapi tetap ada verifikasi atas apapun yang akan disampaikan. Nah, kalau ini sudah berkaitan dengan apakah produk ini melanggar atau tidak, tentu itu kewenangan BPOM untuk menentukan. Betul. Apakah ini melanggar atau tidak, apakah ini overclaim atau tidak. Betul. Nah, tentu tadi saya setuju tuh, Prof. Kalau ada masyarakat yang mau mengadu, tentu bukan hanya sekedar Pak BPOM ini kabarnya ada begini, nggak bisa begitu, kan harus ada data yang lengkap, ya kan, dan itu bisa diuji oleh BPOM. Nah, soal pengujian ini, Prof, kalau misalnya ada pengaduan nih, Prof, BPOM, saya menemukan fakta di lapangan, misalnya ada 10 produk, misalnya dari 10 brand, saya sudah lakukan uji sukarela di laboratorium yang tidak terakreditasi oleh BPOM. Hasilnya begini. Saya sampaikan ke BPOM, mohon untuk ditindaklanjuti. Itu pasti ditindaklanjuti dalam waktu 1 kali 24 jam. 1 kali 24. Dan pasti
laboratorium akan melakukan pengujian Pasti. ulang ya, Pasti. pengujian ulang karena Pasti. yang diuji oleh para reviewer ini kan tentu tidak bisa diverifikasi, tidak Betul. bisa dinyatakan sebagai sesuatu yang terverifikasi gitu. Betul. Jadi harus BPOM yang melakukan pengujian ada itu. BPOM. Lalu kemudian BPOM memutuskan apakah ini betul overclaim atau tidak, melanggar atau tidak, ada zat berbahaya atau tidak. Betul. Gitu. Nah, jadi ya ini penting sekali, Prof. Concern saya adalah kepada konsumen, Prof. Betul. Masyarakat menjadi bingung, konsumen pengguna skincare menjadi bingung. Sebenarnya yang mana yang saya harus percaya? Reviewers A bilang A, ya kemudian reviewers B bilang B, ya kan? Dan mereka saling baku hantam nih, Prof, ya kan, saling menjelekkan satu sama lain. Dan saya sebenarnya juga setuju, Prof, tadi ini ada kerahasiaan dagang, ya, rahasia Dan dagang. itu perintah undang-undang. Ya. Undang-undang jelas mengatur tidak boleh ada satupun membocorkan rahasia dagang seorang pelaku usaha, ya kan? Dan ini juga saya melihat begini, Prof, terkait dengan laporan nih, Prof. Ada yang menyampaikan sampai juga ke kita, gimana kita mau laporan gitu kan, BPOM-nya mana gitu. Nah, padahal sebenarnya saya baru dengar nih, Prof, sudah banyak sekali ternyata salurannya gitu ya. Apalagi di dunia media sosial sekarang semua bisa melaporkan dengan segala macam platform, ya kan. Dan BPOM pasti akan menindaklanjuti kalau dengan catatan nih sahabat hukum ya, kalau ada data yang bisa diverifikasi. Jadi bukan katanya-katanya gitu ya, Prof. Betul. Bisa dipertanggungjawabkan datanya. Oke, saya tuh baru tahu, Prof. Jadi penting sekali sahabat hukum supaya nggak bingung lagi nih, Prof. Saya harus kemana? Saya harus mengapain gitu. Nah, Kalau melapor ke Badan POM dijamin kerahasiaan lapor kita jaga. Nah, itu penting juga. Iya. Jadi jangan sampai akhirnya yang melapor malah dia nanti dipidana. Enggak, kita jaga. Gitu. Oke. Kita akan jaga Kerahasiaannya kita ya. lindungi pelapor. Oke. Nih, Prof. Kalau sudah terbukti nih, Prof, ada pelanggaran. Misal nih, Prof, ada zat berbahaya di dalamnya. Itu pidana, Prof. Jelas. Jelas itu pidana. Apa yang dilakukan oleh BPOM? Nah, saya mau tunjukkan dulu data ya. Oke. Bagaimana kita sudah bertindak selama ini. Untuk tahun kemarin ada sebetulnya pelaporan itu banyak sekali lah pelaporan, ada 1000-an pelaporan. Oke. Nah, tetapi yang kita verifikasi benar adanya adalah 282. Oke. Kita naikkan statusnya 282 ini, kita beri peringatan, kita cabut izin edarnya, dan dari 282 ini kami bertindak sampai pada tingkat karena dia merugikan orang lain, berbahaya bagi masyarakat, kita lanjutkan ke polisi, kita Karena ada lapor unsur pidana. pro justisia. Oke. Dan apa unsur pidana yang membuat kemudian BPOM melaporkan ke polisi? pertama, yang kalau dia mengandung zat berbahaya, Oke. misalnya merkuri, kita lapor. Bagaimana saya obok-obok di Makassar sana, itu yang mereka sudah bertahun-tahun tidak ada yang obok-obok, saya tegas, saya bicara dengan Kapolda atas instruksi Pak Kapolri, ditindakin. Oke. Sudah P21 sekarang. Oke. Dan ada yang sudah final, bahkan sudah dihukum beberapa bulan ingkrah, beberapa bulan penjara. Jadi kita tidak main-main, kita tegas. Jadi kesimpulannya, Badan POM selama ini semua yang dilaporkan ke kami itu kita bertindak, kita verifikasi, kita mungkin jawab, ya kan? Kemudian kita lanjutkan kepada verifikasi lokasi yang terjadi dan ada 282 sampai pada tindakan mulai dari administrasi dan seterusnya, dan dari situ juga ada 91 yang pro justisia. Jadi dalam kondisi 4 bulan kepemimpinan saya tidak main-main, saya serius. Ini pelanggaran-pelanggaran ini kan ada beberapa bentuk pelanggaran ya, Prof. Ada yang mungkin di BPOM cukup diberikan sanksi administratif. Ya, betul. Ada yang sampai pada penutupan pabrik misalnya. Ya, betul. Ada yang sampai pencabutan izin. Betul. Ada yang pidana. Ada Itu pidana. semua diumumkan nggak oleh BPOM? Oh, diumumkan. Secara terbuka. Karena ini kita bicara transparansi, Prof. Diumumkan Oke. terbuka, diumumkan secara terbuka.
Jadi masyarakat bisa mengakses, Bisa mengakses. informasi itu Semua secara bisa. transparan. Bisa, kita umumkan di website kami, kita umumkan ke koran, Oke. kita umumkan ke publish di Tempo, publish di Tribun, publish di banyak koran-koran nasional. Oke, jadi Dan masyarakat di website kami, bahkan di Instagram kami juga kami publish. di laman resminya Resminya. BPOM ada. Iya. Oke. Ada namanya dan sebagainya, itu bagian dari hukuman kan. Yes. Kita tegas, walaupun pelaku usaha mengatakan janganlah, tidak, kita harus Ya. tidak pandang Karena bulu. kita harus ada keterbukaan informasi, Prof. Iya, terbukaan. Makanya tahun ini kita dapat nomor 1 loh Badan POM, keterbukaan informasi. Oh ya, Iya. congratulations. Karena transparansi itu lembaga yang penting transparan. sekali di zaman yang sekarang. Betul. Semuanya serba bisa diakses, Prof. Betul. Gitu. Oke, itu saya salut, Prof, kalau yang seperti itu. Ini juga harus menjadi perhatian sahabat hukum bahwa kalau ingin mengetahui brand mana yang sudah ditindak oleh Masuk ke BPOM, tinggal masuk ke laman resminya BPOM. Di Iya. situ semua Sudah. secara transparan sudah disampaikan. Sudah Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi ya, Tidak Prof. ada, tidak Jadi dari mana ceritanya orang bilang bahwa BPOM ini lembaga yang di dalamnya banyak tikus-tikus yang katanya main duit gitu. Ya itu kan mungkin atensi masyarakat Ya. dan sekaligus kontrol masyarakat. pada Kontrol kami. masyarakat, ya. Saya setuju, Prof. Jadi dijamin ya, Prof. Intinya Nggak ada. yang begitu-begitu ya. Kalau sampai ada ditindak. Iya, karena ini sudah instruksi presiden ya untuk menuntaskan. Mbak Ana kan tahu, Ya. saya ini aktivis. Ya. Gaji saya besar di Amerika. Saya dipanggil pulang memimpin lembaga. Main pulang ke Indonesia gitu kan? Iya kan? Itu kenapa? Karena saya betul-betul menganggap apa yang diberikan negara adalah kepercayaan. Ya. Kepercayaan ini sangat mahal. Priceless. Saya ingin melakukan suatu pekerjaan termulia yang saya bisa lakukan. Ya. Itu tekad saya. Ini pengabdian lah ya, Prof. Pengabdian. Oke. Saya tidak bisa dibayar. Kalau urusan finansial sudah selesai ya, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya salut. Anak-anak juga di Amerika sudah aman, keluarga aman. Jadi di Indonesia murni pengabdian. Murni pengabdian. Jangan macam-macam lah sahabat hukum, khususnya para pelaku skincare. Nggak ada itu suap menyuap ya. Prof, ini kita balik lagi Iya. ke isu mafia skincare ya. Ini yang paling berat nih, Prof ya. Masyarakat khususnya konsumen sekarang mulai gusar. Kemana sih harus melaporkan? Kira-kira ini orang bakal ditindak nggak oleh BPOM gitu kan? Nah, ini faktanya, Prof ya. Gara-gara ada reviewer yang begitu banyak ini, akhirnya konsumen menyadari bahwa oh, produk yang saya beli itu ternyata banyak sekali yang overclaim. Ya, overclaim kan orang selalu identik over tuh lebih ya, melampaui batas dari yang dia klaim. Gitu. Misalnya harusnya 1% jadi 5% supaya cepat berfungsi misalnya kan, atau dia justru lebih rendah supaya dia untung besar, harusnya dia kasih 5, dia kasihnya cuma 0,1 gitu kan, Prof, yang malah nggak berfungsi apapun ke wajah gitu ya. Ada juga yang zat berbahaya. Nah, kalau yang zat berbahaya sudah pasti itu tutup mata aja, itu pidana, Prof. Itu pidana. Karena itu merugikan secara telak gitu ya. Itu kan bisa menyebabkan kerusakan wajah segala macam gitu. Tapi kalau yang overclaim yang dia harusnya 1% dia kasihnya 5% berlebih, itu juga sebenarnya berbahaya, Prof. Atau yang harusnya 5% dia kasihnya cuma 0,1%. Nah, itu kan kalau kacamata kami sebagai advokat nih, Prof, itu adalah penipuan. Iya. Penipuan berarti pidana, Prof. Pandangannya BPOM gimana nih? Iya, begini ya, berbicara tentang overclaim, apakah itu karena mengandung zat berbahaya atau kelebihan atau kekurangan, semuanya itu adalah pidana. Yes. Pidana dalam konteks kalau zat berbahaya kan bisa merusak tubuh Ya. pemakai atau konsumer. Kalau dia kelebihan Juga bisa berbahaya. bisa berbahaya karena mungkin kelebihan dosis. Kalau dia kurang juga bisa berarti tidak punya efek, itu Ya. penipuan. Jadi kesimpulannya semuanya itu adalah Semua jenis overclaim adalah penipuan. iya, dan kita bisa tindakin. Oke. Tindakinnya salah satunya dalam bentuk ya tentu kalau domainnya Badan POM kan mulai administrasi, Ya. pencabutan izin, penutupan usaha. Kalau dia sudah aspek merugikan dan itu berbahaya, tentu kita bisa lanjutkan ke kepolisian. Oke. Kita menuntut dan selama ini juga semuanya
kita sudah tuntutin yang disebut dengan selama ini oleh reviewer itu, kalau kita buktikan, kita sampai pada tahap selain apa yang disebut dengan hukuman administrasi, kita lanjutkan ke kepolisian. Kita sudah lapor, kita lapor ke polisi, iya kan? Karena dari deputi penindakan itu yang lanjutkan ke kepolisian, dan kita sudah laporkan. Nah, tentu tahapan berikutnya kan polisi harus bertindak kan? Tapi itu di luar kewenangan kami. Ya, BPOM tidak boleh ikut campur. Enggak, urusan polisi. Iya kan? Kami cuma sampai urusan berdasarkan data ini orang dirugikan lewat stempel Badan POM, kita melapor. Lembaga negara lain yang punya kewenangan melakukan penindakan. Penegak hukum yang kami bisa lakukan adalah penyitaan. Menyita benda-benda yang merugikan tadi. Produk yang diduga overclaim tadi. Produknya kita bisa sita. Prof, sebelum ke pidana nih, adakah perusahaan pemilik pabrik ya yang memproduksi skincare yang saat ini sudah pernah ditindak oleh BPOM? Oh, banyak. Penindakannya apa, Pak? Apakah administratif saja, teguran, cabut izin, atau sampai penutupan pabrik misalnya? Ya, sampai penutupan pabrik ada yang ada pabrik yang ditutup oleh BPOM. Iya. Pabrik besar atau? Pabrik besar tutup. Ada yang kita lakukan. Kalau penutupan itu berapa lama, Prof, biasanya? Iya, pertama kan bertahap ya. Iya. Produk-produknya, nomor izinnya dicabut, ya kan? Iya. Kalau izin dicabut berarti semua produk yang selama ini dia dagangkan, dia tidak boleh perdagangkan lagi. Nah, setelah itu ininya pabriknya kita tutup. Tutupnya tentu ada masanya. Ya kan? Kita tutup karena kan masanya tentu sesuai dengan peraturan macam-macam. Ada yang sebulan, ada yang beberapa bulan, bahkan ada yang setahun. Ada juga bisa tutup permanen, tergantung tingkat masalahnya. Tingkat kesalahannya. Tingkat kesalahannya. Sampai di situ yang kami bisa lakukan. Nah, terus pelaku usahanya kita majukan ke polisi lewat yang disebut itulah yang pro justisia. Tahun lalu ada 91 sampai ke polisi. Bagaimana hukumannya apa semua? Ya, polisi dan kewenangannya penyidik. Selain penyidik, apakah nanti pengadilan menentukan dia berapa? Menentukan setahun, 2 tahun, 12 tahun. Jadi proses hukum itu BPOM tidak bisa mencampur. Tidak bisa. Karena itu di luar kewenangan kami. BPOM. Tapi kami sudah melindungi masyarakat dengan melapor secara resmi, menuntut secara resmi ke. Jadi sesungguhnya BPOM sudah melakukan tindakan tegas dan terukur ya. Tegas. Kalau memang ada pelanggaran, maka tentu ada tahapan-tahapan yang harus diberikan kepada pelanggar tergantung pada tingkat kesalahannya. Nah, Prof, kalau yang ditutup sementara nih, Prof, sampai batas mana dia boleh buka lagi? Apakah kemudian ada persyaratan dari BPOM misalnya? Kamu boleh buka lagi kalau terbukti kamu sudah memusnahkan semua produk-produk yang overclaim berikut dengan bahan-bahannya atau bagaimana, Prof? Jadi kan kita bicara penyitaan nih, Prof. Semua sudah terlanjur beredar nih di pasaran, ya kan? Apakah BPOM juga berwenang nih menurunkan timnya untuk penindakan, sita semua barang-barang itu? Karena jadi nanti si pemilik pabrik ya atau pemilik brand harus memberitahu di mana saja mereka menjualnya, semua harus disita, dimusnahkan, lalu kemudian pabrik yang ditutup ini harus memproduksi lagi barang yang sesuai, baru kemudian dia boleh buka, gitu, beroperasi. Ya, betul. Makanya kan kita ada deputi penindakan di Badan POM. Jadi setelah misalnya hubungannya dengan produk sampai pencabutan izin dan itu diselesaikan, kalau kosmetik yaitu ke Deputian 2. Tapi kalau dia sudah masuk ke masalah hukum, maka dia dialihkan ke Deputi 4 namanya, Deputi Penindakan. Di Deputi Penindakan itu ada 4 direktorat. Ada Direktorat Cegah Langkal, ada Direktorat Cyber, ada Intelijen dan Penyidikan. Nah, direktorat ini tim kami bukan hanya di Jakarta, kita punya ada 600 di seluruh Indonesia. 600 seluruh Indonesia. Dan dari PPNS 600 ini dia bisa bertindak sampai pada tahap penyitaan. Jadi produk-produk itu kita sita, kemudian kita musnahkan, itu hak. Nah, jadi itu tahapannya. Nah, ya, tapi untuk tahap bagaimana
untuk memutuskan sampai pada tahap status hukum, ya tentu harus lewat pengadilan. Ya, betul. Dan untuk sampai ke tahap pengadilan, kita libatkan kejaksaan untuk penuntutannya, polisi untuk BAP-nya dan sebagainya. Dan sudah ada 91 kasus pada tahun kemarin itu masuk pada tahapan itu. Di antara mereka sudah ada yang ditindakin. Oke. Dalam proses penyitaan, Prof, apakah dilakukan secara transparan? Masyarakat juga tahu atau tentu. Bagaimana? Pada transparan pada saat penyitaan, transparan pada saat pemusnahan juga transparan. Jadi disampaikan diumumkan oleh BPOM secara resmi. Secara resmi. Oke. Dan bisa dicek semua secara resmi. Dan pada saat pemusnahannya itu kepolisian ikut, kemudian kejaksaan ikut, Badan POM juga ikut, dan pelaku usaha juga menyaksikan di situ. Jadi kesimpulannya sangat transparan. Semua tindakannya bisa terlihat, terukur. Oke, karena kan kalau belum diproses hukum lalu kemudian dimusnahkan kan itu nanti menghilangkan barang bukti, Prof. Iya, itu. Kan jadi proses itu tentu melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Melibatkan kepolisian. Oke. Prof, kita beralih nih, Prof. Ya, ini saya senang sekali bisa ngobrol dengan Prof. Jadi kita bisa dapat utuh nih, Prof. Ya kan, informasi dari BPOM dan ini nanti mengedukasi semua masyarakat gitu. Nah, sekarang yang lagi heboh banget nih, Prof. Dokter. Nah, Prof kan mantan ketua konsil kedokteran. Betul. Saya dulu pernah podcast dengan Prof waktu masih jadi ketua konsil kedokteran. Nah, tentu Prof juga ada seorang dokter, tentu Prof tahu betul mengenai kode etik. Betul. Ya kan, seorang dokter. Nah, ini kita tahu di produk kecantikan ini, Prof, ya, ada namanya dokter kecantikan. Betul. Ada dokter kecantikan, ada dokter estetika, ada dokter dermatologis. Yes. Nah, mereka punya yang namanya klinik. Mereka juga punya brand nih, Prof. Oh begitu ya? Yes, mereka punya brand juga, brand skincare. Nah, ini saya masih tahu nih, Prof. Menurut pandangan Prof, dulu sangat concern juga terhadap kode etik waktu masih di konsil kedokteran. Betul. Apakah dokter-dokter kecantikan ini ya yang punya klinik, lalu kemudian mereka juga punya brand, mereka begitu aktif mempromosikan diri, live di Instagram, kadang-kadang live di TikTok gitu. Secara kode etiknya ini menyalahi kode etik nggak sih, Prof? Gitu kan? Nah, kan begini, sangat jelas dari 12 item sumpah jabatan kita sebagai dokter Indonesia, itu kan ada sumpah jabatan. Etik itu kuncinya pada sumpah jabatan. Oke. Nah, jadi kalau dia melanggar sumpah jabatan berarti melanggar etik. Dan jelas-jelas dalam sumpah jabatan kita itu akan memperlakukan merawat pasien kita semaksimal keilmuan yang kita miliki sebagai dokter, tanpa memandang latar belakang politik, agama, dan kebangsaan. Itu yang pertama. Yang berikutnya tentu dijelasin, sebagai seorang dokter kami akan melakukan yang terbaik bagi pasien dan menghilangkan diri dari perasaan berbangga-bangga yang berlebihan dan mempromosikan diri. Tidak boleh. Jadi kalau secara etik tidak bisa promosikan diri aja, nggak ada, apalagi kliniknya dipromosikan. Tentu kliniknya itu lalu dia jual juga produk sampai skincare. Pada tahap menjual itu melanggar etik. Itu melanggar etik, Prof. Kalau melanggar etik itu sanksinya apa, Prof? Sanksinya adalah sanksi etik. Sanksi etik. Dan sanksi yang bisa memberikan sanksi etik adalah organisasi profesi tempat mereka bernaung yang namanya Ikatan Dokter Indonesia ya. Jadi dokter karena etik, kalau dia melanggar disiplin ilmu, misalnya dia seorang ahli kulit atau dermatologis, kompetensinya itu, tapi setelah itu dia mengobati penyakit jantung, itu namanya melanggar disiplin. Kalau dia melanggar disiplin karena tidak sesuai kompetensinya, maka hukumannya STR-nya dicabut. Kalau nih, Prof, dokter dia menjual produk yang berbahaya, itu melanggar disiplin nggak? Oh jelas itu melanggar disiplin. Kalau melanggar disiplin, adakah di peraturan kedokteran sanksinya pidana, Prof? Nah nanti tahapan berikutnya ada disebut dengan pelanggaran malpraktek, biasanya sampai pada tingkatan pidana. Contohnya begini, dia ahli kulit, terus ada pasien sakit jantung diobatin. Dan orang yang sakit jantung ini
akhirnya meninggal atau kecacatan, maka di situ ada pelanggaran disiplin, di situ juga ada pelanggaran pidana, karena dia membuat orang cacat atau meninggal dunia, namanya malpraktek. Dan kalau masuk tahap itu tentu dia harus mengikuti prosedur hukum pidana, iya kan? Nah, dia harus kalau dipertanggungjawabkan secara pidana. Kalau hubungannya dengan disiplin, tentu ada 2 hukuman yang penting yang bisa dilakukan, yaitu surat tanda registrasinya dicabut, berarti izin prakteknya juga dicabut. Dia tidak bisa praktek, kan begitu? Ya. Nah, tapi kalau dia melakukan malpraktek sampai pada tahap pidana, kan itu berarti secara sengaja dia membunuh. Nanti pengadilan yang membuktikan ada nggak niat jahat, ada niat ini. Itu di luar domain kita, pengadilan yang akan putuskan. Nah, dokter-dokter nih Prof, saya kan melihat tuh berseliweran dokter melakukan review, dan ada dugaan mereka itu melakukan upaya-upaya memenangkan persaingan usaha. Jadi seperti persaingan bisnis gitu Prof. Kita tahu di pasal 3 Kode Etik Kedokteran itu dilarang seorang dokter untuk memenangkan suatu persaingan usaha, apalagi dengan cara melanggar hukum. Misalnya, ya kan, dia mempublish ya hasil laboratorium yang belum terakreditasi, apalagi dia mempublish sesuatu yang sebenarnya itu kewenangannya BPOM. Kan itu melanggar hukum, Prof. Oh, jelas. Nah, bagaimana pandangan Prof nih yang dulu pernah di Konsil Kedokteran terhadap dokter-dokter yang melakukan ini, mereview, ya kan, lalu kemudian review hasil reviewnya ya dia lakukan, ada dugaan melakukan tindakan yang melanggar pasal 3 Kode Etik Kedokteran, memenangkan suatu persaingan usaha dengan melanggar hukum. Kenapa saya katakan melanggar hukum? Karena dia menyatakan sesuatu yang bukan kewenangannya, karena itu kewenangannya BPOM. Bagaimana pandangan Prof nih sebagai orang yang pernah di Konsil Kedokteran dan sebagai kepala BPOM? Intinya begini. Yang pertama, tentu dalam konteks etik sudah melanggar etik, dan itu hukumannya di organisasi profesi. Kalau dia melanggar disiplin kedokteran, di Konsil Kedokteran yang bisa memberi sanksi, yang disebut Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, ada pengadilannya di situ. Itulah yang memutuskan. Nah, kalau menyangkut masalah hukum, tentu ujung-ujungnya adalah kepolisian dan hakim yang menentukan di pengadilan. Nah, sekarang tentang kewenangan. Yang saya mau bahas di kewenangannya dia kan. Ini kan bukan kewenangannya dokter. Dokter itu seharusnya berdasarkan sumpah jabatan dokternya dan berdasarkan disiplin keilmuannya, tugasnya adalah melayani, tugasnya adalah mengayomi pasien, tugasnya adalah bagaimana mengedukasi pasien, betul. Memberikan pandangan ini berbahaya, produk ini begini-begini. Boleh saja, tapi dia tidak bisa mempublish. Jadi kalau dia tujuannya mengedukasi, itu bisa. Bukan hubungannya dengan kepentingan bisnis, bukan kepentingannya untuk menjual, bukan hubungannya dengan persaingan usaha. Tapi kalau keinginannya betul-betul ingin mengedukasi dan mereview, maka hasil labnya, temuannya dokter dilapor ke kami, ke BPOM. Iya kan? Bukan diumumkan ke publik. Karena pada saat dokter mengumumkan ke publik, ada orang yang merasa dirugikan. Produk yang dilaporkan itu dokter bisa kena Undang-Undang Nomor 30 kan? Rahasia dagang dan persaingan usaha tidak sehat. Dan ini berbahaya. Betul. Jadi tergantung motivasi dokter tadi. Jadi kalau dari Badan POM sudah tegas, karena kita ini ingin melindungi rakyat, juga ingin melindungi pelaku usaha kan, industri. Jadi kita pingin industri ini melakukan persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu secara tegas saya mau katakan, dengan aturan undang-undang yang ada sekarang, baik itu peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2024 maupun undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023, peraturan presiden nomor 80 tahun 2017, Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2017, kemudian Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang pelakuan usaha. Wewenang itu yang dimiliki untuk mengatakan approval adalah cuma lembaga negara yang namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Wewenang ini tidak berhak
dimiliki oleh siapapun. Jadi dengan demikian, meskipun dia dokter, tidak memiliki wewenang untuk itu. Ya. Jadi dengan demikian, barang siapa yang mengambil wewenang ini telah melanggar aturan. Ya. Dan Badan POM di bawah kepemimpinan saya akan tegak lurus dengan aturan. Yes. Kita ingin melindungi rakyat Indonesia secara keseluruhan dengan tidak berpihak ke siapapun. Ya. Itu sih intinya. Jadi intinya BPOM ingin menegaskan ya bahwa demi kepentingan masyarakat banyak ya, tidak ada satupun di Indonesia ini ya, di Republik Indonesia ini yang boleh melakukan apa yang diberikan kewenangannya oleh BPOM, ya kan, kecuali BPOM itu sendiri. Misalkan ya, tidak ada satupun di negeri kita ini yang berhak menyatakan suatu barang produk skincare itu approve atau tidak, ya, kecuali BPOM. Betul. Jadi kalau ada pihak ya, siapapun dia, apalagi ini dokter ya, yang menyatakan atau mengambil peran kewenangan yang sebenarnya itu menjadi kewenangannya BPOM, maka dianggap melanggar hukum. Betul. Dan BPOM akan menindak tegas. Jelas. Oke. Kami akan menindak tegas. Prof, untuk supaya menertibkan kembali ini Prof ya, karena ini kita lihat, jadi kita ini negara hukum Prof, tapi kayak hukum rimba. Jadi siapa kuat itu yang menang kesannya Prof. Masyarakat bingung, semua baku hantam, dokter dengan dokter berantem, influencer dengan influencer berantem, pemilik skincare, brand skincare A dengan brand skincare B berantem. Semua merasa paling benar dan semua merasa paling berkompeten ya untuk menentukan produk siapa yang paling approval nih istilahnya. Ya kan? Padahal gitu, tidak ada yang berwenang untuk menyatakan itu kecuali BPOM Republik Indonesia. Jadi kalau ada nih sahabat hukum ya, ingat baik-baik, jangan mau dibodoh-bodohi ya. Hiruk pikuk skincare ini akibat dari kurangnya pengetahuan ya terkait dengan perizinan di lingkungan BPOM. Jadi tidak ada satupun masyarakat kita, entah itu dokter kecantikan ataupun reviewer yang lain, yang berhak menyatakan bahwa suatu produk itu layak dipakai atau tidak, di-approve atau tidak. Karena yang meng-approve itu adalah BPOM. Betul. Yang berwenang untuk menyatakan itu. Gitu. Jadi sahabat hukum ya, konsumen yang sekarang kebingungan, Anda boleh pakai apa saja, dan kalau memang Anda ingin supaya berhati-hati nih ya Prof, melakukan uji lab boleh-boleh saja. Boleh. Tapi hasil uji labnya laporkan kepada BPOM untuk ditindaklanjuti. Betul. Gitu. Kita pasti tindak lanjuti. Pasti 1 kali 24 jam, apalagi kalau datanya lengkap. Betul. Pasti diverifikasi oleh BPOM gitu. Prof, sekarang kita bicara konsumen nih Prof. Karena saya tuh gini, kalau kita para advokat tentu concern kita adalah bagaimana melindungi konsumen, ya kan, dengan kekurangan pengetahuannya kan. Tapi semoga tadi Prof sudah banyak sekali menyampaikan informasi yang bisa mengedukasi para konsumen. Tapi tentu kita tidak bisa tutup mata nih Prof ya. Kenyataannya per hari ini konsumen dibuat bingung dengan adanya kisruh. Yang bingungnya kan gini konsumen, lah dokter aja ribut gimana dong gitu kan. Lah ini produk dokter aja katanya overclaim, lalu yang saya harus percaya siapa? Kan konsumen begitu. Nah, apa sih yang sudah dilakukan oleh BPOM gitu ya untuk mengedukasi konsumen gitu ya? Karena kalau kemarin saya appreciate sekali Prof kemudian melakukan edukasi yang mengundang para influencer, pelaku usaha skincare untuk diberikan edukasi. Tapi bagaimana dengan konsumen? Apa yang langkah apa yang akan dilakukan oleh BPOM gitu untuk supaya tidak semakin banyak konsumen yang dirugikan nih? Ya. Jadi intinya begini, untuk edukasi masyarakat, termasuk influencer ini masyarakat. Ya. Kami melakukan acara kemarin yang kita sebut dengan mengundang para influencer. Maksudnya adalah mengedukasi bahwa apa yang dilakukan itu ini rambu-rambunya, intinya begitu. Itu kan bagian dari proses edukasi. Yang kedua, kita menginginkan supaya ada hubungannya dengan produk nasional kita. Kita ingin bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap produk nasional kita. Nah, jadi dengan kita mempertemukan mereka, asumsi Badan POM adalah kita terjadi rekonsiliasi di antara mereka. Sementara Badan POM di bawah kepemimpinan saya kan saya ikut, kita
tegak lurus sama aturan, tidak bengkok. Walaupun bentuk pada saat acara itu ada yang menginginkan ke kanan, ada yang mungkin ke kiri. Kita tidak dalam Badan POM dalam berpihak. posisi dan sampai detik ini kita tegak lurus sama aturan. Tidak menjas yang satu dengan yang lain. Tidak, kita berlaku adil. Iya kan? Oleh karena itu pada saat acara itu banyak sekali ratusan yang hadir, semuanya kelihatannya berbahagia. Ini, tapi setelah itu saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi intinya itu salah satu jalan, dan selain itu juga Badan POM melakukan expo. Kita melakukan expo edukasi. Kemudian secara prinsip juga kita punya program yang namanya komunikasi, informasi dan edukasi. Dan selama setahun. Bentuknya apa itu, Prof? Nah, bentuknya dalam bentuk seminar, dalam bentuk expo, dalam bentuk dengar pendapat, dalam bentuk diskusi, dalam bentuk pendampingan ke pelaku usaha, pembinaan ke pelaku usaha, kita lakukan semuanya. Baik itu secara online maupun secara offline, bertemu langsung. Nah, kita sudah lakukan itu. Oleh karena itu simpelnya, untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan produk yang betul-betul terjamin, pastikan dengan kata cek klik. Cek klik. Cek klik. Ya, K yang pertama itu masyarakat harus mengerti dan memperhatikan sebelum membeli barang kemasannya, kontainernya dan sebagainya. Dilihat baik-baik. Ada nggak bocornya, ada nggak perubahan warnanya, memang sesuai nggak dengan pabriknya. Jangan sampai produk kontainernya atau kemasannya tidak sesuai dengan apa adanya, itu kan palsu berarti. Yang kedua, L, periksa labelnya kan. Semua produk harus ada label. Periksa labelnya, jadi klik KL, L-nya itu labelnya. Kemudian yang ketiga, selain labelnya diperiksa, ada izin edarnya. Semua produk, apakah makanan, minuman, kosmetik, tapi khususnya kosmetik pasti ada. Cek di situ, dan di situ biasanya label ataupun izin edar itu biasanya dalam bentuk barcode. Jadi tinggal di scan, dan scan pasti langsung masuk ke website kami, apps kami. Di scan di produknya, di kemasannya. Di kemasannya itu. Di kemasannya itu. Jadi kan, memang wajib semua kemasan itu harus ada barcode ya, Prof? Kalau tidak barcode, sampai sekarang saya lihat masih ada di pasaran dalam bentuk ada nomor kan? Nomor BPOM-nya. Nah, kalau nomornya aja, nomor registrasi tinggal masuk ke website kami, tulis nomor itu, klik. Itu semua bisa diakses? Bisa diakses. Jadi konsumen bisa dengan mudah mengetahui produk mana yang memang berizin BPOM atau tidak? Betul. Ada saya lihat berapa itu yang kita sudah tindakin, kita cek nomornya, muncul ke Facebook, muncul ke Instagram nomor dia punya ini, kan berarti itu tidak tepat. Berarti itu bukan izin BPOM yang resmi. Bukan izin BPOM yang resmi. Kemudian yang terakhir K atau klik, ya kan? K yang terakhir adalah kadaluarsanya. Produk apapun wajib mencantumkan kadaluarsa. Kadaluarsa. Sebab kalau dia kadaluarsa pasti berubah komposisinya, berubah ininya, mungkin mikroorganisme sudah muncul di dalam, rusak dan berbahaya. Klik, jadi klik kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Dan semua itu bisa dicek di barcode ataupun nomor register BPOM. Betul. Semua bisa mengakses itu. Dan semua produk memiliki itu. Jadi konsumen ya, sahabat hukum, kalau menemukan suatu produk ya, untuk mengetahui mengenai izinnya di BPOM, apakah ini legal atau tidak, cukup scan barcode-nya atau mengetik nomor registernya di laman resminya BPOM, itu semua akan keluar. Kalau ternyata masuk ke link yang berbeda, bukan BPOM, maka itu palsu. Pasti dipastikan itu palsu. Dan kalau palsu, karena Badan POM punya untuk pengayoman masyarakat, punya otoritas penindakan, penyitaan, maka laporkan ke kami. Laporkan saja ke BPOM. Masuk aja ke kata-kata halo BPOM, pakai Google gitu, halo BPOM muncul gitu, di situ langsung kirim. Atau ke nomor 1500533, itu teleponnya free, silakan. Atau WA sama nomornya, atau di lain sisi email, iya kan? Halo BPOM.go.id.
Jadi itu bisa dilihat. Kesimpulannya semua transparan. Oke. Dan kita bisa tindakin. Kita bertindak secepatnya. Jadi kesimpulannya laporan masyarakat sangat kita hargai. Ya. Dan kita hargai dalam bentuk kita bertindak atas laporan itu. Dan siapapun masyarakat boleh melaporkan. Siapapun Jadi tidak ada tidak harus dokter, tidak harus semua masyarakat. Tidak harus orang yang punya kompetensi ilmu di situ, gitu ya. Semua bisa melapor. Kan kuncinya cuma klik. Kemasan, kemudian label, izin edar, dan kadaluarsa. Kalau itu sudah, itu pastikan tidak benar, itu lapor aja ke kami. Ya. Kami akan tindak lanjuti. Oke, senang sekali Prof. Prof, tapi gini, ini menggelitik saya nih Prof, karena akhir-akhir ini kita, apalagi kita advokat nih Prof, banyak sekali di email, di WhatsApp, di telepon gitu ya Prof. Kadang-kadang di DM juga di Instagram, karena kita juga punya Instagram. Konsumen merasa dirugikan, lalu mereka bilang kami ingin beramai-ramai melakukan class action, gitu ya. Karena kami merasa dirugikan oleh produk-produk yang overclaim. BPOM memandang ini seperti apa? Apa langkah-langkah BPOM untuk mengantisipasi adanya arus gugatan class action yang makin hari ini kita lihat makin menggeliat gitu ya Prof, karena kita tahu produk skincare ini sudah seperti makanan Prof. Sudah seperti kebutuhan pokok. Jadi semua perempuan, bukan hanya perempuan, laki-laki juga pakai skincare Prof. Jadi kalau orang pasti makan setiap hari, skincare juga pasti setiap orang pakai skincare setiap hari. Mau wajahnya bermasalah atau tidak bermasalah, kadang-kadang ingin mempercantik diri gitu. Nah, lalu kemudian muncullah gelombang seperti yang lagi heboh di media massa ini, di media sosial ini, perseteruan sana sini, reviewer datang di mana-mana yang mengklaim kemudian ada overclaim ini, overclaim itu, ada bahan berbahaya ini, bahan berbahaya itu, masyarakat bingung. Lalu mereka kemudian beramai-ramai menyadari, oh kalau begitu barang saya termasuk yang overclaim, barang saya juga barang saya, dan itu makin hari makin banyak Prof. Gelombang gugatan class action, apa yang Prof Taruna selaku Kepala BPOM antisipasi? Yang pertama, class action kita adalah social country yang menganut berdasarkan hukum, dan class action adalah hak masyarakat. Itu tidak bisa dicegah. Jadi kesimpulannya itu hak masyarakat, Badan POM menghargai class action itu. Nah, untuk melindungi masyarakat, semoga tidak terjadi apa yang tadi menjadi kekhawatiran masyarakat. Badan POM dalam bekerja dan bertindak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta wewenangnya. Dan seperti yang saya sudah sebutkan tadi, sudah jelas peraturan-peraturan yang secara tegas memberikan kewenangan itu. Oleh karena itu, maka demi perlindungan masyarakat, saya ingin pesankan kepada semua masyarakat, silakan menjalankan aturan dan mengikuti aturan yang tepat. Yang jelas, tugas dan wewenang kami di Badan Pengawas Obat dan Makanan akan berupaya semaksimal mungkin melindungi masyarakat. Salah satu contohnya, jika terjadi kebingungan yang berhubungan dengan klaim-klaim dan sebagainya, kembali ke aturan tadi. Aturan itu cuma diberikan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mempunyai otoritas, yang mempunyai wewenang. Jadi percaya lembaga kami, percaya lembaga kita semuanya, Badan POM adalah milik kita semuanya. Ikutin aturan yang ada. Dan Badan POM selama ini semuanya bertindak atas nama aturan-aturan resmi yang ada. Jadi dengan demikian hak masyarakat bisa menjalankan, apakah itu tuntutan, apakah itu class action, ya silakan. Yang jelas kami adalah sebagai pengayon dan pelayan masyarakat, lewat Badan Pengawas Obat dan Makanan kami berada bersama-sama dengan masyarakat. Jadi Prof mau menegaskan bahwa apabila kemudian ada gelombang class action nih, gugatan masyarakat secara bersama-sama terhadap pelaku usaha yang mereka merasa dirugikan akibat produk dari suatu pelaku usaha, entah itu oleh dokter, yang dikeluarkan oleh dokter, entah kan dikeluarkan oleh influencer kita. Jadi kita melihat sekarang tuh begitu banyak pelaku usaha skincare bukan hanya dari businesswoman saja, ya kan?
Ada kan memang brand-brand lama ya, pelaku usaha yang lama, tapi juga muncul pelaku usaha baru, brand-brand baru, meskipun disupport oleh pabrik pemain yang lama. Tapi juga ada dokter yang kemudian punya brand dan menjual produk ya. Siapapun dia ya, kalau memang masyarakat menganggap ada produk yang mereka uji ternyata overclaim, salurannya yang nomor 1 adalah kepada BPOM. Iya. Ya, jadi harus melaporkan ke BPOM, lalu kemudian BPOM akan bersama-sama masyarakat melindungi masyarakat, Betul. menindaklanjuti laporan ini. Betul. Jadi sanksinya akan disesuaikan dengan pelanggarannya. Betul. Kalau memang ada unsur pidana, maka BPOM siap ya saat itu juga melaporkan kepada Betul. pihak yang berwajib Bersama-sama dengan masyarakat. bersama dengan masyarakat. Iya. Jadi saya appreciate sekali Prof ya selaku kepala BPOM ada statement yang tegas gitu ya. Kalau nanti kemudian masyarakat ada gelombang class action, maka BPOM akan berada bersama-sama masyarakat. Bersama-sama menegakkan hukum ya kan, menegakkan kebenaran. Betul. Gitu. Menegakkan hukum dan kebenaran. Oke. Jadi saya appreciate sekali. Badan Pengawas Obat dan Makanan akan bersama masyarakat. Oke. Masyarakat jangan takut ya. Jadi semua konsumen yang selalu WhatsApp, mungkin advokat yang lain juga banyak Prof, bukan hanya kepada kami, bergerak gitu ya untuk melakukan class action, gugatan class action terhadap pelaku usaha yang produk-produknya overclaim gitu ya. Jadi percayalah bahwa BPOM dalam hal ini sangat melindungi masyarakat ya kan, dan siap bersama-sama masyarakat untuk menindak kalau memang terbukti ada pelanggaran. Betul. Gitu ya. Dan sanksinya tentu disesuaikan dengan peraturan yang ada gitu ya. Kalau memang sekedar administratif mungkin sanksinya administrasi, kemudian kalau memang ada sesuatu yang berbahaya tentu itu adalah dugaan tindak pidana yang harus diteruskan ke kepolisian gitu. Betul. Ya Prof. Oke. Lalu ini nih Prof, Prof bertindak cepat pada tanggal 17 Januari kalau nggak salah ya, ada siaran pers saya baca di BPOM ya yang menyatakan bahwa kewenangan untuk menyatakan suatu produk itu di-approve atau tidak itu hanya ada kepada BPOM. Kalau ada pihak lain yang kemudian bertindak seakan-akan dia punya kewenangan untuk menentukan suatu produk itu approve atau enggak, maka BPOM dalam hal ini akan menindak. Betul. Gitu. Nah, lalu kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan influencer. Betul. Saya juga appreciate Prof proaktif ya, kemudian mengedukasi para pelaku usaha, influencer, dan juga tentu influencer ini juga termasuk di dalamnya adalah konsumen ya Prof. Betul. Nah, tapi kemudian nih Prof, ini Prof sudah dengar belum? Jadi beberapa jam setelah peristiwa itu justru masih ada nih Prof huru-hara yang muncul akibat dari sama review produk yang produk-produk skincare yang kemudian memicu kemarahan satu sama lain. Saya memandang begini Prof, kalau siaran pers oke, saya apresiat lah, karena itu sikap tegas dari seorang kepala BPOM gitu ya. Lalu kemudian sudah mengundang, tapi kemudian ini kan tidak selesai nih Prof. Apa sih tindakan tegas lagi yang akan diambil, langkah-langkah terukur ya yang akan diambil oleh BPOM gitu? Karena kalau siaran pers itu kan tidak ada dampak hukumnya Prof, tidak ada konsekuensi hukumnya gitu. Kalau mereka melanggar ya sudah sekedar katanya kemarin nggak boleh, tapi sekarang kamu cuma jadi debatable jadinya Prof. Saya ingin suatu tindakan yang lebih terukur Prof. Artinya kalau kita advokat tentu kita mau BPOM keluarin dong peraturan ya kan, yang itu punya konsekuensi hukum. Jadi ketika BPOM mengeluarkan peraturan A lalu dilanggar kan mudah sekali, kita tinggal lapor Prof. Karena ini adalah pelanggaran, ada konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang-orang yang melanggar. Gitu. Apa langkah yang akan diambil oleh kepala BPOM nih? Jadi langkah setelah melihat secara jernih apa semua yang terjadi, yang pertama saya mau katakan bahwa apa yang terjadi pasca pertemuan itu adalah approval ataupun kenyataan karena tidak diikutinya keputusan Badan POM. Artinya kan lembaga ataupun orang lain tidak berhak mengambil wewenang itu. Karena secara tegas saya katakan kalau ada yang mereview dan sebagainya itu bisa dituntut oleh yang lain. Itu terbukti. Mereka saling berbuat seperti itu. Saling lapor. Nah, tapi konteks Badan POM tentu supaya lebih terukur
dan itu berdasarkan hukum dalam konteks bisa teraplikasikan, terlihat, dalam waktu dekat kami akan pikirkan membuat yang namanya peraturan Badan POM ataupun keputusan Badan POM yang akan mengatur ini. Oke, supaya lebih tertib lagi. Tertib, gitu. iya. Jadi tidak ada lagi muncul reviewer Iya. yang kemudian mengklaim dirinya memiliki wewenang untuk menyatakan suatu produk itu approve atau tidak, Iya. gitu kan? Karena itu adalah kewenangannya BPOM kan sebenarnya. Jika ini diambil oleh orang yang tidak punya wewenang, ujung-ujungnya huru hara. Yes. Nah, oleh karena itu aturan ini kita mau tegakkan, karena kewenangan itu Badan POM, itu untuk mencegah huru hara tersebut. Ya. Oleh karena itu kita harus tegas, tegak lurus pada aturan yang mengatur tentang kewenangan ini. Oke. Ya. Prof, sebelum sampai kepada peraturan, sudahkah BPOM kemudian mengeluarkan surat resmi berupa teguran kepada pihak-pihak yang melakukan tindakan-tindakan yang sesungguhnya itu adalah kewenangannya BPOM? Ya, bukan hanya surat teguran, kita pernah panggil, kita buat BAP di Badan POM, dia buat pernyataan bahkan tidak akan lagi melakukan itu. Semua reviewer ini yang lagi huru hara ya, ini. kita tahu ada Doktif, ada Dr. Oki, ada Dr. Richard Lee, Semuanya sudah dipanggil. Semua yang melakukan dan review. mereka sudah buat pernyataan sebetulnya. Oke, nih. Jadi ini konsumen ya, sahabat hukum masih tahu ya. Pak Prof, ini diumumkan secara terbuka juga kah di lamannya BPOM supaya transparan? Ya, kita undang waktu itu semua kan, dan dia menghadap ke deputi yang bertanggung jawab tentang produk-produk ini. Oke. Ya, intinya begitu. Ya, dan jadi semua sudah menyatakan betul ini kewenangannya Badan POM. Oke, kita patuh sama aturan. Dan mereka mengakui bahwa mereka salah. Sebab begini nih Prof, ini kan kita bicara media sosial Prof, yang kadang-kadang membuat konsumen bingung ini karena suatu badan itu tidak transparan menyatakan suatu peristiwa, ada suatu peristiwa misalnya penindakan tidak disampaikan secara transparan, lalu kemudian pihak yang ditindak ini kemudian mengkamuflase nih Prof, seakan-akan dia sebenarnya sedang bekerja sama dengan BPOM, padahal sebenarnya dia sedang dipanggil. Dia dipanggil, dia di BAP dan dia ditindak. Iya. Tapi kan yang sampai kepada masyarakat kan informasi yang tersamarkan. Nah, bolehkah nih Prof, saya mewakili konsumen nih Prof, ada tindakan tegas dari BPOM, sampaikan di laman yang secara terbuka. Jadi ada transparansi nih Prof. Ada transparansi dari BPOM bahwa si reviewer A, reviewer B, C, D, E, F ini yang baik itu dokter maupun influencer, mereka sudah dipanggil oleh BPOM dan sudah mengakui bahwa mereka tidak punya kewenangan untuk melakukan mengklaim suatu produk itu approve atau tidak. Ya, bukan hanya itu kan. Kalau ikutin seluruh acara kita kemarin itu mereka semua pada mengaku. Ada semua di YouTube. Termasuk saya ada dokter Richard Lee gitu ya. Semua mengakui. Mengaku salah, mengakui ini. Jadi itu sebenarnya tindak lanjut dari pemanggilan sebelumnya. Gitu. Oke. Ini mesti tahu nih konsumen ya. Dan jadi konsumen sudah transparan, sudah terbuka secara umum kan. Oke. Jadi konsumen jangan bingung lagi. Pokoknya yang harus dipercaya hanya informasi resmi dari BPOM. Oleh karena itu jangan kata orang, tapi kata BPOM. Kata BPOM. Ingat, bukan kata siapa-siapa, tapi kata BPOM. Itu penting. Itu penting. Penting sekali. Oke, menarik sekali ya Prof. Saya thank you banget Prof sudah mau meluangkan waktu di sela kesibukan yang luar biasa. Prof, sebagai penutup. Ya, kita mau mendengar statement dari seorang kepala BPOM ya, Prof Taruna Ikrar, terkait dengan kisruh skincare ini. Apa pesan yang akan disampaikan oleh Prof? Dalam konteks atas nama perlindungan masyarakat secara umum dan atas nama berdasarkan aturan yang ada, apakah itu undang-undang, peraturan maupun keputusan di Republik Indonesia ini. Demi perlindungan masyarakat, hanya Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang berhak menyatakan approval terhadap produk-produk yang berhubungan dengan kosmetik.
termasuk di dalamnya hanya Badan POM lah yang berhak dan yang memiliki kewenangan menyatakan sebuah produk overclaim atau tidak. Karena itu aturan undang-undang. Siapapun yang tidak mengikuti aturan ini, Badan POM akan bertindak tegas untuk perlindungan. Tujuan kami yaitu untuk perlindungan semuanya. Demi melindungi konsumen, masyarakat secara keseluruhan. Demi melindungi konsumen secara keseluruhan. Oke, ya untuk menjadi perhatian para reviewer ya, siapapun dia, mau influencer maupun dokter ya, apalagi dokter khususnya, karena mestinya dokter lebih tahu hukum ya. Seharusnya. Jangan pernah berpikir ya, apalagi melakukan, berpikir saja jangan ya, untuk melampaui kewenangan yang diberikan kepada BPOM. Anda masih tahu bahwa BPOM diberikan kewenangan, satu-satunya badan yang diberikan kewenangan untuk menyatakan approval terhadap suatu produk skincare ya, produk kecantikan, dan yang berwenang menyatakan overclaim atau tidak. Jadi tidak ada satupun dari Anda yang memiliki hak secara hukum untuk menyatakan bahwa suatu produk itu di-approve atau tidak, kemudian overclaim atau tidak. Kalau kemudian Anda dengan sukarela kemudian menemukan ya secara pribadi menemukan ada pelanggaran, maka kewajiban Anda berdasarkan undang-undang juga adalah melaporkan kepada BPOM. Ya, disertai tentunya dengan bukti-bukti, dan BPOM sudah menyampaikan dalam 1 kali 24 jam kalau informasinya lengkap, bukti-buktinya lengkap akan ditindak. Betul. Termasuk kalau ada indikasi pidana maka akan dilaporkan ke kepolisian. Saya kira itu, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih. Waktunya luar biasa bincang-bincang kita hari ini, dan saya berharap Prof setelah ini tidak ada lagi pro dan kontra, tidak ada lagi kebingungan di antara para konsumen kita, dan yang pasti tidak ada lagi orang-orang yang bertindak melampaui kewenangan BPOM. Ya, betul. Karena itu melanggar undang-undang, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh sahabat hukum yang ada di Indonesia, jangan pernah bosan untuk belajar hukum, karena semua lini kehidupan ada aturannya.